Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Original Sport Channel. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu tutorial ya, cara pegang bat untuk pemula ya. Nah, sebetulnya cara pegang bat ini ya memang sebetulnya bukan hanya untuk pemula saja ya, tapi untuk semua pemain tenis meja ya sebaiknya melakukan ataupun cara pegang batnya itu harus yang baik dan benar ya. Tapi memang betul teman-teman ya, ada beberapa orang yang memang nyaman dengan cara pegangnya menurut dia ya. Walaupun mungkin secara secara standarnya mungkin tidak sesuai dengan standar daripada para pemain-pemain yang profesional ya. Dan ini merupakan bisa dibilang adalah salah satu standar ya untuk teman-teman bisa menggunakan bat dengan baik dan lebih enak. Kemudian kelebihnya juga menguntungkan kita ya dalam melakukan gerakan-gerakan atau pukulan-pukulan tenis meja teman-teman ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Pertama-tama kalau kita memegang bat ya, perhatikan ini untuk sisi forehand terlebih dahulu ya. Jadi pada saat kita melakukan memegang bat ya, pertama perhatikan tangan ya, masukkan seperti ini, dijapit terlebih dahulu ya. Dijapit seperti ini teman-teman ya. Kemudian setelah dijapit ya, baru ditutup seperti ini. Ya, tangannya ditutup seperti ini. Perhatikan si ibu jari telunjuk ya, seperti ini posisinya teman-teman. Jadi telunjuk itu melintang ke samping seperti ini ya. Nah, kemudian perhatiin posisi ibu jari. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebaliknya ya, ibu jarinya seperti ini teman-teman ya. Jadi si ibu jari itu jangan begini, kan ada yang pegangnya begini. Nah ini nanti ada kelemahannya juga kalau cara seperti ini. Jadi tidak akan menjadi stabil teman-teman ya. Jadi untuk pegang cara seperti ini nggak akan stabil ya. Jadi sebaiknya cara megangnya adalah si ibu jari itu nempel sedikit ke karet seperti ini teman-teman. Ya, jadi nempel seperti ini ya. Nah kemudian saat kita memukul ya, pukulannya bukan begini ya. Nah, pukulannya nanti ada pukulan itu caranya dari samping ke depan. Nah, ini adalah cara mukulnya teman-teman ya. Nah, untuk forehandnya itu seperti ini nih. Cara pegang forehand. Nah, jadi perhatiin cara pegangnya. Nah, kita mesti lihat terlebih dahulu juga ya bagaimana posisi cara menjepit batnya. Lihat teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi si bat ini teman-teman ya, posisi bat ini lebih dekat ke telunjuk, lihatin ya, posisi bat itu ujungnya itu lebih dekat ke telunjuk. Kalau kita lihat dari sisi ini ya, ini kan ibu jari sebelah sini ya, kemudian ini adalah telunjuk. Nah dimana karetnya itu ataupun batnya itu lebih nempel ke telunjuk daripada ke ibu jari. Jadi di sini ada ruang teman-teman ya, ada ruang. Nah ini nanti ruang ini fungsinya untuk apa ya? Salah satunya adalah agar terjadi sudut pada pegangan bat ya. Jadi ini agar terjadi sudut pada pegangan bat sehingga pada saat kita melakukan pukulan ya, itu bola dengan sendirinya akan akan masuk di bat ini ya. Jadi akan mudah untuk dilakukan pukulannya. Nah seperti ini. Ini ada sudutnya teman-teman ya. Nah jadi pada saat kita mukul nanti dia akan membentuk sudut, dan secara estetiknya atau secara keindahan pukulannya ya ini kelihatannya lebih bagus teman-teman ya dengan kita melakukan cara pegangnya seperti ini. Ada juga yang pegangnya seperti ini ya. Ada juga orang lain pegangnya seperti ini. Nah, pegangan seperti ini boleh-boleh saja ya, memang tergantung daripada kebiasaannya. Kalau pegangannya seperti ini ya nanti kelemahannya pada saat backhand mungkin agak sedikit telat sedikit ya pada saat pegang backhand. Tapi sebetulnya sih relatif ya, intinya sih saat kita melakukan pegangan bat seperti ini, handle-nya tuh seperti ini ya, ini lebih efisien dan efektif ya menurut saya sih ya. Tapi kalau saya lihat, saya amatin untuk semua pemain mau kelas dunia atau nasional ya, itu rata-rata pegangan batnya itu standarnya seperti ini teman-teman. Jadi ingat ya tadi, jadi antara posisi telunjuknya itu dia nempel ke karet untuk posisi backhand telunjuknya. Kemudian untuk posisi ibu jarinya ataupun jempol, nah dia akan nempel ke karet untuk posisi forehand gitu.
Jadi pada saat kita melakukan pukulan forehand ya, nanti yang lebih ngontrolnya itu sebetulnya ya telunjuk ini teman-teman ya. Nanti kalau backhand baru nanti ibu jari yang lebih neken. Kalau forehand telunjuk yang lebih neken nih. Ada tekanan sedikit ya ke karet. Kemudian untuk jempol pada saat backhand teman-teman ya. Jadi memang pada saat kita kita mau pegang bat ya sebaiknya memang kita memegangnya itu sesuai dengan petunjuk secara umum ya, atau SOP secara umum yang dilakukan oleh pemain-pemain profesional ya. Jadi pada saat kita mau melakukan gerakan ataupun pukulan apa saja, lebih memudahkan kita teman-teman, dan pasti hasilnya itu maksimal. Oke, kemudian kita ke pukulan backhand ya, pegangan backhand. Jadi pegangan forehand dan backhand ya. Nah, ini sebetulnya ada sedikit perubahan ya pada saat kita ini forehand kan seperti ini, teman-teman ya. Forehand seperti ini, jadi ini nempel, si jempol itu nempel tapi tidak terlalu nempel sekali ya. Jadi dia nempel sampingnya saja begini untuk forehandnya. Nah, pada saat backhand baru yang ditempelkan dia diputar sedikit si jempolnya. Ya, jadi agar terbentuk seperti ini teman-teman. Nah, terbentuk seperti ini. Nah, pada saat kita melakukan pukulan forehand maka dia akan biasanya itu kan seperti ini teman. Tuh, kita putar batnya nanti akan diputar, nanti akan tarik sedikit ke belakang si jempolnya gitu. Karena kalau kita masih posisinya seperti ini ya, nanti saat kita melakukan pukulan ya, nanti bolanya bisa ke sebelah kiri atau bisa jadi bolanya itu keluar teman-teman ya. Makanya bolanya itu si batnya itu agak dilurusin seperti ini, sehingga secara otomatis ya si jempol itu dia akan mundur ke belakang seperti ini. Nah, jadi kayak semacam ditarik ke belakang gitu teman-teman ya. Nah, nanti pada saat kita melakukan backhand lagi maka akan kebentuk si ibu jari akan naik lagi. Nah, jadi seperti ini ibu jarinya pada saat backhand. Jadi begini pukulannya teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi memang penting sekali sih kita memahamin cara pegang bat ya, baik buat profesional ataupun buat yang pemula ya, karena penting. Apabila kita pukulannya salah ya, maka kita tidak menjadi efektif ya dalam setiap gerakan ataupun pukulan teman-teman. Jadi memang harus diperhatikan cara pegang bat yang baik dan benar ya, agar pukulannya juga menjadi pukulan yang benar gitu, tidak asal-asalan teman-teman ya. Nah, posisi backhand seperti ini ya, ini memang akan memudahkan kita saat kita melakukan stroke ataupun melakukan spin ya. Jadi kalau kita melakukan spin ya, gerakannya kan juga bisa pergelangan tangan yang ditekuk ini dia akan menambah putaran teman-teman pada saat kita gerakan ke depan. Nah ini akan menjadi maksimal apabila kita ditambah dengan latihan ya, tentunya saja dengan latihan tersendiri teman-teman ya. Nah, memang harus ada perubahan, ada pergeseran antara backhand dengan forehand, terutama dalam hal transisi dari forehand ke backhand. Selalu seperti itu teman-teman ya. Jadi cara pegangnya itu harus baik dan benar ya, tidak boleh ngasal teman-teman. Nah, jadi step by stepnya teman-teman sudah saya terangkan tadi ya, dan mudah-mudahan bisa teman-teman contoh ya, terutama untuk para pemula. Kalau untuk para senior ataupun yang sudah senior untuk memahami tenis meja tentunya sudah tahu ya dengan cara-cara seperti ini ya. Nah, oke teman-teman semua, mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya, terutama yang pemula ya, untuk bisa melakukan pegangan grip tenis meja dengan baik dan benar, sehingga memudahkan dalam melakukan pukulan. Terima kasih, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share di Orinal Sport Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.